Halo semuanya, masih bersama saya Mutiara dan Rifki di segmen Ngabari Ngobrol bareng Iduka. Nah, kita kedatangan tamu spesial nih Kak. Oh ya, dari mana ya tamunya ini? Dari mana ya? Aku juga penasaran nih. Kalau gitu kita tanyain aja. Tanyain aja nih. Ya. Nah, ini ada di depan aku nih, ada ibu yang cantik banget. Kenalan dong Bu. Ya, terima kasih Mbak Mutiara dan Mas Rifki. Ya, nama saya Hafizah Stuti, tapi saya biasa dipanggil Bu Afis. Ya, saat ini saya ditugaskan sebagai Ketua Program Studi Diploma 4 Animasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianuswantoro, Semarang. Oh, dari Udinus ya, Bu? Betul, ya 100. Oh ya, Bu. Kan Ibu dari Diploma 4 Animasi ya? Diploma 4 Animasi itu sebenarnya apa sih, Bu? Ya, program studi Diploma 4 Animasi Udinus ini termasuk salah satu program studi yang baru ya di kampus kami. Didirikan tahun 2016. Berarti tahun 2020 ini sebenarnya sudah angkatan kelima kami yang ini ya menerima mahasiswa baru ya. Dan visi kami ini menjadi program studi animasi kelas dunia pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan cakap karya, cakap teknologi, dan cakap wirausaha. Itu. Oke. Bagus ya jurusannya itu. Terus Bu, ini kan bidangnya kan baru nih Bu. Kenapa Udinus akhirnya mau membuka bidang tersebut? Animasi ini kan prospeknya sangat bagus ya, apalagi di Indonesia ini geliatnya sudah semakin kelihatan ya. Dan sumber daya manusia yang ada di animasi ini kan memang semakin dibutuhkan di industri. Sehingga Udinus ini kemudian ya mendirikan program studi yang kekinian ini ya, program studi baru, kekinian, dan juga punya prospek ke depannya bagus. Gitu. Oh, berarti untuk yang dipelajari di animasi ini sudah jelas ya kalau di masa mendatang itu bakal banyak digunakan gitu ya, Bu? Betul ya. Kalau di program studi animasi ini kan karena kami di sarjana ya, jadi ada kalau kurikulum kami ini 74% ya, struktur kurikulumnya itu adalah praktik ya, kemudian sisanya adalah teori. Nah, di sana teman-teman ya kalau lulus dari SMK 8 bisa lanjut studi nih ke animasi Udinus ya. Kalian bisa belajar tentang animasi 2 dimensi, kemudian animasi 3 dimensi, animasi stop motion atau gerak henti, kemudian juga ada desain karakter, efek visual, ya, macam-macam banyak ya. Oh, banyak ya. Ya. Tapi nih Kak, sayangnya tuh aku tuh TKJ, kamu juga RPL kan? Ya. Nah, itu gimana Bu? Kita bukan anak MM yang bisa masuk ke jurusan animasi Bu, maksudnya kayak nggak cocok aja gitu Bu. Kan saya dari TKJ. Saya dari RPL kan itu juga materinya beda sih, Bu. Nggak terlalu mendalami animasi. Nah, itu kalau semisal kita beralih ke jurusan animasi itu bisa nggak sih, Bu? Yang di luar animasi sebelumnya. Ya, kalau mahasiswa yang masuk di animasi Udinus ya, ini kan sebenarnya juga dari berbagai latar belakang jurusan ya, ada yang dari sama tadi ya multimedia, kemudian RPL, TKJ dan lain sebagainya, ada yang dari penerbangan juga ada. Tapi yang paling penting itu sebetulnya adalah punya passion dulu di animasi ya. Biasanya mereka ini ya senang dulu ya lihat film animasi, kemudian punya ketertarikan untuk menggambar seperti itu atau membuat modeling 3D, sehingga mereka punya keinginan aku mau lanjut di program studi animasi. Nah, jangan khawatir bagi yang sama sekali belum punya background di animasi ya. Kami tetap memberikan materi yang sifatnya dasar ya di semester 1 dan 2. Berarti 1 tahun pertama itu ada namanya mata kuliah gambar 1. Ya, kemudian ada gambar 2. Itu kan berarti kan materi dasar atau basic. Kemudian ilustrasi 1, ilustrasi 2. Kemudian ada mata kuliah namanya animasi 2D 1. Itu semuanya berupa mata kuliah yang sifatnya level atau bertingkat. Nah, semakin semesternya semakin tinggi begitu ya. Jadi ini sudah langsung ke advance ya, itu.
Oh ya, berarti untuk yang nggak ada background di bidang animasi sebelumnya itu bisa mengikuti studinya gitu ya Bu untuk kedepannya? Mestinya bisa. Yang penting adalah punya apa tadi? Passion. Ya, punya passion di Sama animasi. niat ya Bu ya. Betul, Niat buat ya betul. Oh ya Bu, untuk selanjutnya itu kan kita sudah ada passion nih sebelumnya di bidang animasi. Nah, kalau mau masuk jurusan di animasi itu apa aja sih Bu yang harus dipersiapkan? Selain dari passion terus niat itu ada skill lainnya nggak sih Bu? Yang perlu disiapkan ya. Iya. Apa ini? Tekad mungkin ya. Tekad, tidak mudah menyerah, karena kalau di program studi animasi ini kan begini. Dia pasti karena materinya itu kurikulumnya kan 74% praktik. Iya. Sehingga akan banyak di studio. Ya. Jadi itu ya, semangat itu ya mungkin ya. Passion, semangat dan lain sebagainya. Ya, kalau untuk peralatan dan lain sebagainya itu kan ada di studio juga, ada di lab kami. Oh, berarti untuk peralatan tuh sudah disediain ya Bu? Dari Ada dinas? ya, tapi kalau misalkan mahasiswa pengen pengadaan juga bisa ya, misalkan tablet ya, Oh, pen iya, tablet atau PC begitu ya. Kalau itu Bu, seumpama nih saya minat di animasi, terus saya mau daftar di itu di Udinus, mau masuk di Udinus itu kira-kira tes masuknya itu gimana Bu? Apa aja yang perlu disiapkan? Tes masuknya ada tes tertulis ya. Kemudian terus seperti ada matematik, kemudian ada penalaran ya, intinya seperti itu. Nah, kemudian kalau nanti sudah dinyatakan lolos ya langsung masuk menjadi mahasiswa program studi animasi. Sudah langsung bisa ya? Wah. Berarti cuma itu aja ya Bu untuk tes di awal itu? Ya, ya. Ya, setelah masuk nih Bu, itu materinya apa aja sih Bu yang didapatkan selama kuliah di D4 animasi ini? Materi tadi ya, mata kuliahnya nih saya sebutin ya. Saya kalau nyebutkan satu persatu itu ada kan 48 mata kuliah tuh. Waduh. Jadi kalau mahasiswa animasi karena sarjana, ini kan total SKS yang harus diselesaikan sampai lulus nanti, sampai 8 semester itu ada 146 SKS. Nah, di mana 70% tadi adalah mata kuliah praktik ya di lab, kemudian juga di studi animasi. Nah, kemudian ada 48 mata kuliah. Waduh. Ya, di semester 1 itu ada tadi ya gambar 1, ilustrasi ya, kemudian ada animasi 2D, animasi 3D ya. Terus ada seni pahat juga. Wah. Nah, kemudian ada mata kuliah efek visual ya. Terus nah kalau seni pahat tadi kenapa harus ada seni pahat? Nah, seni pahat di kami itu untuk mendukung animasi gerak henti ya, stop motion. Mungkin kalau yang familiar dengan film animasi Shaun the Sheep atau Kubo, nah itu contoh animasi gerak henti atau stop motion. Jadi di mata kuliah seni pahat kami itu diajari bagaimana cara membuat puppet atau boneka-boneka dari clay atau dari kertas ya, seperti itu, triplek, papan dan lain sebagainya, kain ya, terus membuat diorama. Nah, itu untuk untuk latarnya si ini ya, karakternya di situ. Tuh. Oh ya Bu, ini kan bahas tentang ketiga dimensi ya Bu. Itu software yang digunakan mahasiswa itu apa aja sih Bu? Ya kalau mahasiswa, terutama yang backgroundnya dulu dari SMK ya, biasanya mereka menggunakan Blender ya. Blender. Kemudian sebetulnya kami kalau di kuliah, di perkuliahan itu kami tidak ke software oriented. Ya, jadi silahkan kalau mahasiswa pengen menghasilkan film animasi 3D misalkan pakai Blender ya juga oke, pakai 3ds Max juga oke, pakai Maya juga silahkan begitu. Berarti tidak terpaku dalam satu software gitu aja? Tidak, ya tidak ya. Kayak mau boleh berkreasi sendiri gitu ya Bu. Ya. Terus nih Bu, di Udinus itu tuh Bu, ada beasiswa nggak Bu buat SMK atau buat anak-anak SMA yang mau masuk situ? Ya. Gitu? Udinus itu sangat sangat peduli dengan prestasi mahasiswa. Ya. Ada
beasiswa namanya beasiswa unggulan, ya itu dari Kemdikbud. Kemudian beasiswa PPA, ya. Kemudian beasiswa Yayasan Dian Swantoro ada. Kemudian ada beasiswa prestasi. Nah, beasiswa prestasi ini adalah beasiswa yang semacam ini ya, reward. Jadi kalau misalkan mahasiswa itu punya prestasi di tingkat provinsi, nasional atau internasional, ya, itu diberikan beasiswa sesuai dengan aturan yang ada di kami. Ya, misalkan nih, kalau misalkan mahasiswa tersebut prestasi di bidang animasi, ya, tingkat 1, juara 1, ya, tingkat nasional. Nah, itu dia bisa bebas SPP, SKS. Ya, SPP itu berarti biaya semesteran, kemudian SKS berarti biaya satuan kredit semester. Nah, itu bisa bebas. Nah, kalau internasional, kalau misalnya dia bisa mendapatkan juara internasional, malah beasiswanya lebih ini lagi ya, karena bisa bebas SPP, SKS sampai dia lulus. Berarti full Asalkan ya? dia lulusnya itu sesuai dengan masa studi ya, 8 semester itu bisa di-cover dari juara tingkat internasional itu. Nah, lumayan ya. ya, Lumayan padahal banget. di animasi itu kan untuk bisa mendapatkan juara internasional sangat terbuka lebar ya. Kita tidak perlu datang lomba di situ, kita cukup mengirimkan karya. Kan banyak sekali lomba-lomba atau kompetisi internasional digelar itu ya. Jadi cukup mahasiswa mengirimkan file ya, film animasi yang dibuat, kemudian dikompetisikan. Nah, syukur-syukur kalau menang ya. Iya, Bu. Ini kan tentang kuliah ya, habis kuliah kan pasti ada yang namanya kerja. Nah, untuk di animasi ini tuh peluang kerjanya ke depan tuh kayak gimana ya, Bu? Peluang kerjanya ya, kalau di kami tadi kan memang visi kami itu menghasilkan lulusan cakap karya, cakap teknologi, cakap wirausaha. Jadi 5 profil lulusan yang kami canangkan, yaitu yang pertama adalah mahasiswa menjadi produser di bidang film animasi. Kemudian yang kedua adalah sutradara di animasi, kemudian direktur bidang teknik, direktur bidang seni animasi, kemudian yang satu lagi entrepreneur di bidang animasi. Nah, itu. Iya. Ini kan tentang dunia kerja ya kok setelah kuliah. Itu di Udinus sendiri ada kerjasama nggak sih sama dengan dunia industri kayak gitu? Ya, kalau kerjasama di bidang industri ya, karena kami kan di dunia pendidikan apalagi vokasi, sama kan dengan SMK ya. Jadi kami tidak bisa lepas dari industri animasi dan juga dari para pelaku industri animasi. Nah, keterlibatan industri di kami di animasi ini yang pertama adalah melibatkan para pelaku industri animasi ini di penyusunan kurikulum. Jadi kurikulum kami itu memang para praktisi ini kami minta untuk mereview ya. Jadi tidak boleh ada gap antara kurikulum kami dengan kebutuhan industri saat itu ya. Jangan sampai yang dipelajari masa kami ini nanti ternyata sudah expired di industri ya. Jadi itu makanya kurikulum selalu kami review setiap 2 tahun sekali ya. Berarti untuk pelajaran yang didapatkan mahasiswa itu sudah pasti ada digunakan di dunia kerja ya, Bu? Iya, insya Allah ya. Jadi satu ya, yang pertama adalah melibatkan industri di kurikulum, penyusunan kurikulum. Kemudian yang kedua ya, pelaku industri animasi ini ya, atau praktisi kami menyebut itu, kami libatkan untuk mengajar ya. Misalkan mata kuliah stop motion ya, kemudian mata kuliah produksi animasi ya, kami buat tim teaching dengan industri ya. Jadi misalkan mata kuliah produksi animasi 3D itu kami punya dosen ya, akademis ya, kemudian memasukkan praktisi dari studio mitra kami ya, kemudian ini menjadi tim teaching di situ. Nah, itu beberapa mata kuliah seperti itu. Porsinya ya 50% ya, separuh dari akademik, kemudian separuhnya dari industri. Harapannya ketika nanti mahasiswa lulus, mereka sudah punya bekal, punya atmosfer yang kita bangun selama ini, bahwa ketika kuliah itu ya industri animasi seperti ini. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa tidak boleh ada gap yang terlalu tinggi antara dunia industri dengan lulusan perguruan tinggi, karena sebetulnya antara industri dengan dunia pendidikan itu kan sama-sama saling membutuhkan. Yang pertama untuk dari pendidikan ya, seperti kita ini di perguruan tinggi, kita itu pengen menghasilkan lulusan yang siap terjun di industri
ya siap pakai, ya apalagi vokasi, menjadi jenderalnya animasi ya, atau menjadi supervisor ya, atau kepala divisi di industri ya. Itu yang pertama, menghasilkan sumber daya yang siap pakai. Nah kemudian di industri sendiri ya, apalagi animasi, sebenarnya mereka butuh tenaga-tenaga yang siap pakai juga di situ. Nah selama ini ketika kami keliling, kemudian juga maksudnya keliling itu ketika kami silaturahmi ke studio-studio mitra kami, kemudian ketika kami melakukan semacam diskusi dengan para praktisi ya, industri itu sering mengeluhkan ya, kenapa kok setiap kali menerima sumber daya manusia begitu, baik dari SMK atau dari perguruan tinggi, entah itu diploma 1, 2, 3 atau 4, itu kok tidak seperti yang diharapkan industri, kok harus diajari dulu lagi begitu ya. Nah itu kami tidak mau seperti itu. Di animasi Udinus kami mencoba yaitu tadi menghilangkan gap. Jadi ketika mahasiswa nanti lulus ya kami sudah siap pakai, dan itu kami selalu di bawah pengawasan industri juga ya. Itu yang ada di program studi kami. Terus nih Bu, kan ini lagi masa-masa kayak gini ya Bu, pandemi kayak gini. Yeah. Nah program studi. Tapi kita nggak pakai masker ya. Oh iya. Atau Iya. Ini di ruangan aku. Iya. Ini protokol kesehatan nih juga jaraknya berdekatan. Nah, jadi ini Bu, cara Udinus untuk pembelajaran animasi ini tuh gimana Bu di masa pandemi kayak gini? Kan kita kan nggak ketemu, nggak di lab juga. Betul. Gitu. Itu gimana Bu buat mahasiswa barunya? Ya. Waktu awal-awal di bulan Maret ya, jadi di bulan Maret itu kan awal-awalnya corona yang sangat heboh begitu ya. Saya selaku kaprodi itu juga sempat berpikir, bisa enggak ya nanti perkuliahannya itu jalan begitu. Ada kegaulan semacam itu. Tapi kemudian kan keluar edaran dari Kemendikbud ya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat edaran Rektor Udinus bahwa semua perkuliahan harus online. Jadi semua mata kuliah yang ada di program studi animasi otomatis kan harus mengikuti edaran yang sudah diterbitkan oleh pimpinan kami ya. Ya, memang waktu awal-awal itu mungkin butuh masa-masa penyesuaian ya. Kami kebetulan di Udinus kan ada namanya Kulino, kuliah online ya, Kulino. Jadi Kulino kalau dalam bahasa Jawa itu harus dibiasakan gitu. Kami punya platform itu ya, LMS Kulino. Jadi kami ada, ini kan Kulino ini kan dikelola oleh sebuah lembaga di Udinus, yaitu namanya Lembaga Perkuliahan Jarak Jauh. Nah Kulino di bawah ini ya, di bawah penugasan dari PJJ ini. Nah, semua perkuliahan entah itu teori maupun praktik itu lewat Kulino. Ya, entah itu berupa materi PPT, kemudian berupa video dan lain sebagainya yang mendukung bahan ajar itu lewat Kulino. Nah, untuk selama corona ini memang ada keluhan awal-awalnya dari dosen maupun mahasiswa ya, karena kok seperti ini ya perkuliahannya, kok enak ketemu tatap muka di kelas, apalagi misalkan tadi ya 70% di kami ini kan praktik. Kok enak di studio ya, karena kita harus kita bisa ketemu langsung nih dengan dosennya, praktik dan sebagainya. Tetapi dengan berjalannya waktu ya, dengan metode online yang mau tidak mau harus dijalankan itu, dosen dan mahasiswa semakin enjoy dengan perkuliahan online ini ya. Misalkan nih ketika mata kuliah tadi misalkan seni pahat ya, membuat tekstur di papan atau kayu untuk diorama. Nah itu dosen ini membuat video tutorialnya secara live ya, kemudian di-sharekan di Kulino atau di grup WA seperti itu. Nah ini semua semakin bisa mengikuti. Ya, semakin bisa mengikuti dan memang harus begitu ya. Ya. Berarti untuk pembelajaran jarak jauh di Udinus itu tidak ada lagi kendala yang berarti gitu ya? Insya Allah tidak ada ya, berjalan lancar semuanya ya. Apalagi di Udinus itu kami sangat ketat ya. Jadi kami kan ada perguruan tinggi ada namanya kantor penjaminan mutu. Ini adalah kantor yang menjamin mutu keberlangsungan proses belajar mengajar. Jadi kalau dosen
nggak genah nih ya, nggak sesuai dengan RPS atau silabus, ya dosen akan diberikan teguran, warning. Dan di kami itu juga kan keran-keran aspirasi, kemudian juga keran-keran masukan dari mahasiswa, entah itu kritik atau masukan tadi itu kan dibuka lebar ya, baik lewat SMS Center maupun Facebook atau mungkin lewat jalur yang dikelola oleh BEM mahasiswa. Nah itu setiap kali ada hal-hal yang tidak benar itu bisa dilaporkan. Nah ini makanya kan membuat program studi itu harus bagaimana caranya, ini harus proses belajar mengajarnya harus sesuai dengan rel atau rule yang ada gitu, tanpa melenceng dari silabus ya. Karena apalagi di program studi animasi ini, bahwa kami kan selalu melakukan evaluasi pembelajaran. Di prodi kami menerapkan seperti itu. Evaluasi dilakukan dalam setiap semester itu 2 kali. Yang pertama adalah setiap selesai ujian tengah semester. Kemudian yang kedua adalah setiap selesai ujian akhir semester. Jadi dosen-dosen harus memberikan paparan tuh. Dosen harus tanggung jawab ya. Selama 3 bulan ini sudah seperti apa nih luaran yang dihasilkan mata kuliah ini. Jadi tugas-tugas mahasiswa dipaparkan semuanya ini. Nah, nanti dosen-dosen bisa lihat di situ ya, apalagi mata kuliah yang saling berintegrasi antara satu yang dengan yang lainnya. Jadi di program studi animasi ini ada mata kuliah yang terintegrasi ya. Jadi bisa kelihatan ya, ini mata kuliah yang sesuai dengan capaian pembelajaran, ini yang kurang sesuai seperti apa. Lah kalau yang kurang sesuai berarti harus disesuaikan dong kan begitu ya. Nanti setelah akhir ujian tengah semester ini dievaluasi, ada masa 3 bulan lagi menuju ujian akhir semester yang nanti juga kita evaluasi lagi. Nah kalau teman-teman pengen melihat ini ya, karya-karya mahasiswa kami itu punya kanal di YouTube atau channel ya, di namanya Udinus Animasi. Nanti bisa coba akses di sana. Jadi kanal atau channel Udinus Animasi ini merupakan etalasenya program studi animasi ya, etalasenya program. Dan di sana karya-karya tugas kemudian hasil ujian itu diseleksi dengan ketat ya, kemudian ditayangkan di channel tersebut. Nah ketika kami punya kanal di situ yang merupakan karya-karya yang terseleksi ya, industri itu kami selalu bombardir dengan karya-karya mahasiswa yang terunggah di situ ya, dari studio animasi maupun dari pemerintahan ya, bisa melihat ini loh, jadi bisa pamer ya. Memang kalau vokasi kan harus pamer. Vokasi itu harus pamer ya, pamer karya, pamer portofolio. Sama SMK juga seperti itu kan ya, harus pamer. Kalau mahasiswa vokasi tidak punya karya, bukan vokasi dong ya. Nah itu jadi industri kemudian pemerintah juga yang menjadi mitra kami bisa melihat itu ya, setiap saat kami bombardir bahwa ini karya kami ya. Nah dari situlah kemudian industri ini bisa melihat sejauh mana program studi animasi ini ya, kualitasnya seperti apa. Karena memang di kami sendiri pengennya ya, cita-citanya itu program studi animasi Udinus adalah menjadi barometer pendidikan animasi di Indonesia. Nah itu cita-cita kami ya. Luar biasa ya. Luar biasa banget ya, terima kasih. Nah ngomong-ngomongin industri ya, untuk Udinus sendiri itu ada kayak penyaluran nggak sih lulusannya ke industri-industri secara langsung gitu? Ya kalau kita kan karena menggandeng mitra-mitra ya, studi animasi kemudian juga pemerintahan ya. Ketika industri animasi ini kami libatkan di perkuliahan ya, setiap kami evaluasi juga industri terlibat. Artinya mereka akan melihat ya bahwa lulusan itu siap. Dan memang alhamdulillah angkatan pertama kami ini, angkatan 2016 yang tahun ini lulus ya. Jadi kami meluluskan mahasiswa pertama itu yang di bulan September ini ya. Itu sebagian besar sudah terserap di industri animasi ya. Sebagian besar terserap di studio animasi ya. Nah ini kan berarti kan juga sebetulnya bukan menyalurkan ya. Kalau menyalurkan itu kan berarti ini loh animasi lulusan kita kan begitu ya. Kalau ini kami malah sudah langsung diambil itu. Bahkan mereka belum wisuda pun sudah ada separuh lebih itu sudah terserap
ya. Berarti mahasiswa itu langsung ditarik dari industri gitu ya? Betul, karena mungkin ya itu tadi ya, program studi animasi itu kan masih jarang juga ya. Kemudian ketika industri animasi itu melihat karya kita ya di karya kami di channel kami, kemudian mereka juga melihat keberlangsungan proses belajar mengajar. Jadi mereka merasa bahwa ini langsung kami tarik aja karena sudah siap terjun di industri animasi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang sebetulnya industri itu butuh sumber daya manusia yang siap kerja, ya begitu. Oke Bu, jadi pesan Ibu untuk kami-kami yang mau masuk ke animasi. Itu gimana Bu? Ya, pesan ya. Jadi yang pertama adalah kalau memang pengen melanjutkan studi di program studi di 4 animasi Udinus, yang pertama harus dimiliki itu adalah passion duluan, ya passion duluan. Kemudian juga yakin ya bahwa program studi animasi ini meskipun ini baru, ya tapi ini prospeknya luar biasa, ya apalagi di Indonesia ini geliatnya semakin kelihatan, ya. Kami berusaha program studi ini bagaimana caranya ini tidak hanya sekedar menerima mahasiswa kemudian lulus, enggak, tapi kami juga pengen menjamin bahwa lulusan kami ini benar-benar sudah siap di industri animasi, ya. Mari kita bareng-bareng begitu ya nantinya ketika animasi Indonesia ini tumbuh berkembang dan kita harapannya Indonesia ini punya warna sendiri, ya, punya taring lah di dunia animasi Indonesia, di internasional ya terutama. Ya, terima kasih Bu. Nah, udah beberapa menit kita berbincang-bincang ya. Udah lama banget. Udah lama. Nah, sebelum menutup nih Bu, ada saran atau kritikan Bu untuk podcast Suara 8 ini Bu? Kritikan atau podcast Suara 8? Tidak ada kritik, adanya jempol dan oke. Wah, terima kasih. Oke. Nah, untuk kalian nih yang ingin melanjutkan ke dunia animasi, bisa kalian persiapkan lah untuk dari niat, passion sampai tekad juga. Ya itu. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan selalu, pakai masker jika kalian keluar rumah. Dan terima kasih, sekian dari saya Rifki. Saya Mutiara dan ibunya Bu buat penutupan. Ya, terima kasih, maju terus animasi Indonesia. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Podcast Suara 8. We can hear your voice.